Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tentang mengenal rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Nah, materi ini sangat penting sekali karena inti dari Microsoft Excel ini adalah rumus-rumusnya, fungsi dan formulanya. Saya akan bahas dulu tentang pengertian dari rumus pada Excel. Rumus pada Excel itu adalah instruksi yang diberikan oleh pengguna untuk melakukan perhitungan atau operasi tertentu pada data dalam satu atau lebih sel. Nah, ini adalah pengertian dari rumus pada sel. Jadi, sekumpulan instruksi yang dimana nanti instruksinya tersebut bakal menghasilkan outputnya. Keluarannya itu berupa yang kita inginkan sesuai perintahnya. Dan selanjutnya, di formula itu biasanya digunakan untuk bagi tugas ya, seperti menjumlahkan angka, mengalihkan, mencari nilai rata-rata, melakukan perhitungan, dan seterusnya. Dan selanjutnya, itu kita akan bahas mengenai tentang sum, average, count, if, now, dan today. Nah, kita akan bahas formula ini ya. Sebelum masuk ke prakteknya, seperti biasa saya materinya dulu, teorinya, setelah itu nanti kita praktek. Fungsi dari sum itu digunakan untuk menghitung penjumlahan. Kalau average itu rata-rata, kalau count menghitung jumlah sel yang berisi angka, kalau if itu kondisi logikanya, now dan today itu untuk menambahkan waktu saat ini. Nah, inilah fungsi dari formula ini ya, sum, average, count, if, now, dan today. Kita akan masuk prakteknya di sini. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang menjumlahkan. Misal di sini saya punya angka 10 sama 10. Nah, untuk menghitung jumlah ini, ya, karena kan ini kita gampang ya, kalau 10 tambah 10 langsung 20 gitu kan, kalau dijumlahin. Nah, tapi kalau misal datanya sudah banyak, misalnya 60, 30, 35. Nah, ini perlu kita hitung secara manual, tapi kalau di Excel itu kita menggunakan formula dengan cara di sel J di sini, J5 itu sama dengan ketikan sum fungsinya untuk menjumlahkan data, lalu kita tambahkan rank-nya. Rank dari D5 sampai I5 sampai sini. Ya, dengan cara menekan tombol kiri sampai ke bagian I. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka hasil ini itu adalah penjumlahan dari semua yang ada di sebelah kiri ini. Ya. Kalau ini misal 34 deh, 34. Ya, otomatis berarti 174. Nah, ini adalah penjumlahan. Kalau rata-rata, di sini saya ini aja deh. Ini sum ya. Kita sini tulis saja average. Nah, kalau average itu ini sama dengan average. Lalu kita sama kayak tadi ya. Kita pilih rank-nya D sampai I, lalu kita enter. Nah, ini adalah rata-rata. Rata-rata itu adalah hasil dari penjumlahan dibagi sama jumlah ada berapa nih yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah rata-rata. Maka hasil rata-ratanya itu 29. Nah, kita lanjut lagi count ya. Count ini fungsinya untuk menghitung ada berapa sih di sel tersebut angkanya. Nah, kita menggunakan rumus count. Count, tutup, buka kurung, lalu seleksi. Enter. Nah, jumlahnya 6. Kenapa 6? Karena di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misal kita hapus nih angkanya nih di sel ini, maka jumlahnya ada 5. Tuh ya, ini adalah fungsi dari count. Selanjutnya di sini ada kita masuk ke bagian if ya. If. Kita masuk if. If itu adalah logika jika. Nah, ibaratnya gini. Kita contoh kasusnya itu nilai lulus dan tidak lulus saja.
Kalau misalnya nilainya lebih dari 80, maka lulus. Kurang dari 80, maka tidak lulus. Kita akan buat angkanya dulu. Di sini misal 81, di sini 70. Kita menggunakan rumus ini. Jadi yang nilai lebih dari 80 itu bakal lulus. Kalau kurang dari 80, maka tidak lulus. Nah, cara penggunaannya itu sama dengan if. Setelah itu logikanya ini. Kita seleksi yang kita pilih sel G10. G10 kan nilainya 81, lebih besar dari 80 ya. Lalu titik koma. Nah, maka kita ingin menampilkan apa? Menampilkan lulus. Nah, setelah itu jika tidak lulus, maka tidak lulus. Tutup ya. Nah, jangan sampai ini ya. Jadi kalau misalnya ini pakai menggunakan tanda kutip. Ya, semua juga tanda kutip. Lalu enter. Nah, lulus. Nah, yang ini kalau kita copy ya. Kalau kita copy di sel ini, Ctrl V, maka ini, nah kenapa lulus? Karena yang diseleksinya itu bukan G12, tapi masih G10. Nah, kita pindahkan aja yang ini ke sini ya. Nah, di enter saja, maka tidak lulus, gitu ya. Itu untuk pertemuan kali ini ya, untuk if. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya banyak datanya nih, misalnya sini 70, lalu 85, 60, 71, dan 66. Nah, kalau kita satu-satu itu capek ya. Nah, maka di sini di Microsoft Excel itu kita hanya cukup tarik bawahnya saja nih. Formulanya sudah disediakan di atas, paling atas. Setelah itu di sini ada tanda ini ya, tanda plus. Lalu tarik ke bawah. Nah, maka terlihat nih bahwa yang kurang dari 80 tidak lulus semua. Yang lebih dari 80 itu lulus. Ya, itu ya untuk kondisi if. Sekarang apa lagi nih? Tadi tuh now sama today ya. Nah, untuk now sama today itu menampilkan tanggal. Nah, kita coba today. Nah, rumusnya kayak gini, sama dengan today dalam kurung tutup kurung. Enter. Ada now juga di sini. Now buka kurung tutup kurung. Enter. Nah, kalau now itu bedanya itu menambahkan jam ya. Tapi kalau today itu hanya tanggal saja ya. Itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.